Yuk. Sebelum kita memulai hari ini, kita ingat dulu teman-teman kita yang ada di wilayah Gunung Semeru. Semoga Tuhan senantiasa menjaga mereka dan memelihara mereka agar dapat melalui masa percobaan ini dengan aman dan minim kekurangan. Ya, semoga para saudara-saudara kita yang di Semeru ya, selalu diberi keselamatan dan kekuatan menghadapi cobaan yang mereka dapatkan sekarang, dan semoga erupsinya tidak semakin memburuk. Ya. Ya, kembali lagi di Poros Salam. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan Patrick. Lu nggak bawa headset, Pat? Wih, gila lu. Earbuds, man. Harga 2 juta. Oh. Ya, tapi suara bocor. Suara bocor ya? Iya. Oh, bentar. Gini caranya. Tadi udah diajarin. Ntar dulu ya. Tekan lama. Nah, noise-nya bersih. Udah. Udah. Nah, udah. Gimana caranya? Masih bocor. Masih bocor lagi. Kali ini? Berarti abal-abal punya. Abal-abal punya ini berarti. Enak aja kan. Orang suaranya bocor tuh suara Dina aja masuk, enak aja yang kedengeran. Abal-abal itu berarti. Lu beli ditampur ya? Belinya ditampur ya? Protes dia. Iya. Hai. Suaranya bocor. Gitu. Jadi kembali lagi di Poros Salam. Ya, akhirnya Michael Carrick mengundurkan diri dengan dengan meninggalkan, ya kalau gue bilang legacy yang cukup oke lah ya. Sebagai pemain dia selalu dinilai underrated, tapi selalu memberikan performa yang terbaik gitu ya. Sejak dia datang, dia masuk dulu tuh 2006 kalau nggak salah, gantiin Keanu ya. Ya kan? Nah, kemudian dan dengan tipe bermain yang sangat berbeda gitu. Jadi nggak menggantikan dia kan. Kino udah pensiun. Oh iya, cuma maksudnya dia masuk pada saat Keanu cabut kan gitu. Ya. Jadi lu kebayang betapa besar sepatu yang harus diisi oleh Michael Carrick gitu kan. Ukuran sepatu Carrick kan lebih gede daripada Kino. Ya itu dia makanya gitu. Berarti kan lobok, kesempitan kan gitu. Iya, kesempitan jadi. Kesempitan. Jadi ya selalu memberikan yang terbaik walaupun dinilai sangat underrated. Begitupun pada saat dia menjadi interim kemarin. Ya. Partai pertama menang, kemudian seri dan akhirnya bisa menang melawan Arsenal gitu yang sudah 3 musim terakhir. Arsenal dan tim yang sudah 3 musim gimana terakhir. Kawan kita yang satu bang ngomongnya? Buat kalian yang mendukung Arsenal, gue nggak ngerti sih. Jelas banget loh. Jelas loh gitu. Jadi itu intinya kan video meme-nya kan lagi balik ini kan, balik rame lagi kan. Oh yang Panji. Iya. Bocor suara lu bocor, benar. Bocor ya? Asli. Kalau gue di luar bocor lagi nih. Sama Eko gitu loh, gaung gitu. Jadi ya udahlah ya. Oke. Dan setelah 3 musim tidak pernah menang, akhirnya bisa menang nih. Nah ini bersih. Iya. Ini bersih. Enggak. Setiap kau ngomong Eko suaranya jelek. Oke. Jadi berarti lu nggak usah ngomong deh. Ya. Jadi setelah 3 musim tidak pernah mengalahkan Arsenal, akhirnya bisa mengalahkan Arsenal gitu. Walaupun beberapa kejadian kontroversial ya, seperti gol pertamanya Arsenal yang ya balik lagi sih ya. Kalau menurut gua sih harusnya dihentikan pertandingannya. Menurut gua karena setiap ada pemain yang terjatuh, either itu oleh nggak usah kiper deh. Outfield aja, kalau berbenturan even sama pemain sendiri, kemudian jatuh tapi bola ada jalan, terkadang wasit ngelihat terus dia akan stop, iya kan? Gitu loh, dia akan stop gitu loh. Itu udah sering kok, lu yang nonton bola pasti paham lah gitu. Nah kemarin orang bilang, oh itu kan keinjak sama Fred sendiri gini lah. Terus kenapa gitu? Itu kan bukan disengaja oleh Fred gitu ya, tapi terlalu multitafsir sih memang ya. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa segala macam, cuma balik lagi. Masalah fair play, kiper loh ini yang jatuh gitu. Kalau nggak salah komentator juga kan ngasih contoh kan, Aston Villa lawan Watford juga kejadiannya sama dan
Betul. Diberhentikan dulu pertandingan ya. Betul. Makanya kan mau karena berbenturan oleh pemain lawan ataupun oleh pemain sendiri gitu ya. Biasa wasit akan melihat dan oke, ini gue stop gitu. Dan ya itu Arsenal ngeren. Mereka lupa bahwa Paulo Di Canio aja pernah menolak penalti karena atau tidak jadi golin karena kipernya sedang jatuh gitu. Gue nggak salah, gue lupa. Tuh West Ham itu pernah. Paulo Di Canio itu pernah. Robbie Fowler dikasih penalti yang menurut dia nggak penalti, nggak mau diterima sama dia. Nggak pas, dia bukan dia terima, cuma dia ditendangnya gitu. Itu masalah apa ya, etika. Kalau gue bilang etika dalam bermain sepak bola. Itu gitu kualitas lu sebagai manusia sih sebenarnya, Wat. Yes. Lu tahu gitu. bahwa Dan itu nggak fair gitu. Iya. Karena kalau lu lihat golnya yang pertama Arsenal juga, kan dia udah lihat tuh, dia lagi jatuh. Iya, dia jatuh, gue hajar nih kan gitu. Betul gitu loh. Jadi sangat. Musim lalu, 2 musim lalu Leeds juga begitu kan, yang partai 3 musim lalu kalau nggak salah, yang partai penentuan untuk lolos ke Championship. Terus diganjar penalti, tapi menurut Bielsa itu tidak penalti, jadi nggak gol juga dibikin Leeds. Dan gara-gara itu Leeds nggak lolos 3 musim lalu kalau gue nggak salah. Ya, 3 musim lalu yang mereka, iya betul. Jadi itu yang mereka lagi usaha gitu. untuk masuk ke Premier League. Iya gitu. Jadi nah, banyak lah yang kocaknya. Apa? Mereka itu kan merayakan itu ya. Terus ketika mereka merayakan lah golnya kan gitu ya. Berarti kan mereka menerima bodoh amat lu jatuh kan salah lu sendiri istilahnya gitu lah kata-kata. Betul. Thomas Partey dihajar, jatuh dan pemain MU bodoh amat lanjutin main nyerang. Marah. Benar nggak fansnya mereka marah-marah kesel apa semua. Hello, what comes around goes around. Lu lakukan itu di kandang kami pula kau lakukan itu kan. Juga kami balas kayak gitu. Kau marah. Ya, jadi ya itu sih ya maksud gua apa ya, etos fair play-nya kurang gitu. Menurut gua ya. Kalau menurut lu enggak ya enggak apa-apa gitu. Gua juga tidak mau berdebat gitu loh. Ini kan opini gua, opini Patrick gitu ya. Kita tidak mau berdebat. Kan ada lagi masa-masa debat. Enggak pakai debat sekarang. Pukul terus sekarang gitu. Bukan pakai sistem debat. Enggak suka aku sama aku blok. Nggak pakai debat, nggak pakai lah. Aku kalau mau debat kayak kemarin aku debat kan, kita spesies, Koci datang, kita debat. Ada itu. Kita tukar pikiran. Karena kita tahu ada kualitas yang memang bisa kita ajak debat. Kualitasnya ada, iya. Dan kayak Koci kenapa ngomong. Blok. Dan kenapa kayak coaching otot oleh harus out segala macam, dia punya argumen yang jelas gitu. Pun kenapa dia bilang Glazers bagus kok gini-gini ya, argumen dia jelas gitu. Dia punya data yang untuk mendukung statementnya dia, walaupun berseberangan sama kita nggak ada masalah kan gitu. Masalah kita setuju dengan tidak itu urusan lain. Itu urusan lain gitu. Cuma at least dia mau mendengarkan kita vice versa gitu loh. Kita juga mau mendengarkan dia kan gitu. Jadi selesai. Jadi kalau menurut gua itu Arsenal sih ya lucu aja, lu kiper jatuh lu hajar gol terus lu celebrate dengan bangga gitu ya, itu lucu. Tapi ya itu akhirnya kan lu kalah juga gitu kan, dan kali kasih penalti lagi gitu kan. Lu tahu gak ada satu cerita yang gue baru tahu pas waktu nonton. Gue nggak tahu, gue justru tahu setelah pertandingan selesai diberitakan. Yang orang-orang yang datang ke Old Trafford itu sempat kesel karena ternyata fans Arsenal mereka itu ngebully Cristiano Ronaldo, bilang siu. Ya kan? Maka ya begitu ada golnya, Ronaldo itu bikin siu kan, dia kalau ingat selebrasinya pertama dia tunjuk dulu keluar kan. Nunjuk dulu ya. Baru dia lompat. Baru dia loncat kan. Makanya semua pemain MU yang ikut kan juga balik siu juga. Sambil siu semua kan. Bagi aku, man, itulah yang sebenarnya pernah dibilang sama orang-orang. Coach juga pernah nyinggung kan. Jangan kalian ganggu sinyal tidur. Iya, apalagi bahaya. Kalau kalian pun masih meong juga ya sebenarnya. Sama-sama dimakan. Kita. Cuma masalahnya kami sinyal tua, ya kan? Kalian udah capek kami istilahnya, lagi tidur nih. Kalian kecil-kecil, meong. Garang-garang kalian cakar-cakar pipinya, masih diam kita kan? Begitu betulan kena cakar, sakit kami rasanya. Selesai. Dimakan. Gitu. Jadi dan secara dan gue lupa waktu di Space tuh gue kepengen main 4-4-2 gitu ya, atau 4-4-2 diamond lah gue. Cuma akhirnya setelah Spaces gue teringat bahwa Arsenal tuh punya 2 back sayap yang bagus gitu. Tomiyasu sama Tavares tuh lagi bagus mainnya gitu ya. Dan kemarin kembali lagi bagus loh. Ya, dan untuk menghambat itu sebenarnya lu taruh 2 wing gitu loh, karena
otomatis pergerakan mereka akan sedikit terganggu kan gitu. Gue mau nyerang, ada Rashford di kiri, Sancho di kanan, Jiper juga kan gue jadi, dan itu yang dilakukan Carrick gitu. Dia ubah lagi, dia pakai 4-2-3-1 gitu. Emang punyanya, emang berani aja gitu ya. Kayak tadi, kayak yang kau bilang lah, bahwa bagi Carrick juga udah nothing tulus kok. Abis ini juga gue nggak ngelatih lagi di sini. Cuma waktu itu kan belum tahu nasibnya apakah jadi asisten Ralf atau dia cabut segala macam, tahu gitu. Iya gitu. Jadi Agus switch-nya ke 4-2-3-1, dia main lagi Fred sama McTominay. Sama kayak yang dibikin oleh kan gitu. Backnya juga Maguire gitu loh. Nggak ada yang berubah gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Cuma memang pendekatan permainannya lah mungkin lebih ngotot, dan Ronaldo mencatat pressing tertinggi 27 kalau gue nggak salah gitu ya di laga itu gitu. Pressing tertinggi yang dia lakukan sepanjang Premier League musim ini gitu. Dan yang kayak kita bilang di Space, gue bilang di Space bahwa ini akan menjadi audisi kan buat pemain United sendiri gitu. Audisi kepada Rangnick yang ada di tribun untuk menunjukkan bahwa gue pantas nih jadi pilihan lu nanti gitu. Macam ini lah, macam lagi ngepek cewek waktu SMA. Iya. Dan kalau kan caper gitu loh, supaya awak ini ser gua sama aku gitu. Ngepeknya si Ronaldo sukses kan? Sukses. Tadi bilang apa kan? Saya tidak sangka pemain seumuran 36 tahun seperti itu masih bermain dan ngepres seperti itu. Saya rasa dia adalah key player di tim squad manapun. Artinya dibutuhkan. Ngepek kok berhasil lah. Itulah kau kan, kau dekati bapaknya, kau bawakan cemilan untuk mamanya ya kan. Betul, jadi barang tuh gitu. Abangnya kau belikan rokok ya kan, dia mau kasih. Jadi barang tuh. Jadi barang atau itu. Kalau kau pakai yang 2006 ini, 2016 ini ya? Apa ya? Ini yang kau pakai tadi pas waktu main bola lah. Iya, itu dia gitu loh. Jadi Mas, kita kan nggak ada rencana-rencanaan kan? Iya. Kau main bola tadi, aku kan juga udah pergi tuh yang tadi pas kita teleponan. Iya. Jadi kau pakai baju ini, aku pun pakai baju ini tadi berarti. Sama-sama baju ini kita berarti. Aku tanya dari Instagram kau, bah sama baju kita bang. Karena aku tuh jarang banget aku main bola pakai jersey United gitu loh. Jarang sekali gitu. Aku main bola tuh emang udah ada jersey yang emang ya jersey buat main bola. Karena bagi aku sayang gitu loh. Cuma tadi entah kenapa, gara-gara semalam tuh mau jersey Friday di mention sama Tio kan. Cuma masalahnya kalau Jumat tuh kan aku selalu pakai baju putih gitu loh, pakai kaos putih, kemeja putih gitu. Jadi Jumatan juga kan? Iya, sekalian gitu. Jadi semalam itu sebenarnya habis Jumatan udah nggak kemana-mana, aku ada JR, aku pakai baju itu MU, mau ke foto, cuma kelupaan. Jadi karena udah terpakai di rumah, pakailah tadi main bola. Hasilnya apa? 2 gol, 1 assist, 2 umpan kunci. Jadi kalau Rangnick nonton aku, bisa juga. Aku nggak sangka umuran ini udah 43 masih bisa bikin itu. Mungkin gitu. Mungkin. Hati kawat ngomong. Kau belum pernah disuruh ngepres gegen pressing kan? Jangan sampai nanti habis latihan pertama kau pulang udah pakai crotchman, udah pakai kayu pembantu berjalan. Kalau Panji bisa ini ya, kalau Panji Pragiwaksono bisa memberi sebuah testimoni, aku itu di Bedebah selalu teriak press. Silakan tanya anak-anak debat. Kau ikut ngepres nggak? Ikutlah, gila kau. Bukan cuma cakap aja kita gitu. Jadi Panji itu sendiri bilang bahwa dia pernah bermain sama alumni sekolahnya Gonzaga, sparring. Terus dia bikin bukan dia yang bikin gol, temennya yang bikin gol. Cuma berawal dari dia ngepres back lawan. Dia ngepres back lawan, jadi ada error, terus dapat temannya jadi gol gitu. Terus teman-temannya bilang, wah, lu masih mau ini juga ya? Kata Panji, gue kalau nggak kayak gitu dimarahin kapten gue di Bedebah, katanya gitu. Jadi gegen pressing itu udah di Bedebah itu udah biasa. Gitu. Kita udah biasa ya. Cuma kita lebih ortodok. Aku lebih suka pakai 4-4-2 masih. Gitu. Jadi kok Rangnick nonton aku tadi pagi, wah. Sore kali ya. Pasti itu. Kau tahu siapa yang lagi sekarang ini pantatnya lagi keempat-keempat? Siapa? Anthony Martial sama Paul Pogba. Mak Jang, kayak gini kita main tiap minggu. Itulah Anthony Martial sekarang Arsenal. Jadilah kita yo. Katanya dia mau ke Liga Indonesia. Siapa Anthony Martial? Offset 5 meter pun boleh kok. Jaga telur. Kalau dia pindah ke Liga Indonesia saat ini, percaya sama aku. Top skor Liga Indonesia dia. Jaga telur pun boleh di sini. Enggak ibaratnya, nggak usah jaga telur dia.
masih oke lah. Toto yang dengan nonton ini Bang Leo nonton ya kan pemain-pemain B aku dulu nonton. Males aku ngomong sama kau Bang, males cakap lah sama kau. Kau sana aku kami kejar-kejar nonton di Martial. Joko di Medan tapi langsung. Joko bagus itu. Iya, kan aku bilang sama kau kan, udah aku bilang. Wah, hari pertama Joko jadi Ribo pula gua. Hari pertama Joko datang ke Medan, aku bilang sama kau apa? Ku WhatsApp sama kau kan. Lek, titip dulu ya anggotaku satu masuk ke PSMS bilang kan. Bagus dia main. Kan? Bagus. Yang aku dari dulu aku bilang sama dia, Coko sampaikan dulu sama kawan-kawan di Medan ya, kawan-kawan kita di PSMS, bilangin sama orang itu. Carikan dulu Joko celananya nggak terlalu ketat lah ya. Semua kali kalian bikin. Tapi sekalian lah, selamat lo untuk tim awak PSMS lolos besar, ya kan. Semoga akhirnya, semoga musim depan kita bisa kembali bermain di Liga 1 gitu. Dan PR buat coach Wak gitu ya, Ansari Lubis masih banyak karena terkadang beberapa game itu ujung penyerangannya itu tumpul dan memang itu yang menjadi PR PSMS, kekurangan striker saat ini gitu. Dan bukan cuma PSMS, sepertinya untuk tim-tim di Liga Indonesia ya, bahkan efeknya sampai ke timnas gitu ya. Kita tuh hampir nggak punya striker dengan figur seperti BP, Widodo lagi nggak ada. Indonesia tuh lagi krisis striker kalau boleh gue bilang gitu. Makanya cocok tuh Anthony Martial pindah ke Liga Indonesia, dinaturalisasi, jadi barang tuh udah. Jadi mantap. Orang mana dia? Madura. Enggak lah, dia cocoknya jadi orang Padang. Tapi enggak. Kalau Anthony Martial datang di Indonesia, main di Liga Indonesia, naturalisasi, udah main di PSMS aja udah. Kau pengen juara enggak, Wak? Kenceng harinya, Pak Cik. Santai kok, bahkan masih bagus itu. Di Premier League memang ya kita kasih marga langsung ya kan, kita pun jadi ya kan. Atau gue kawinkan sama sepupuku sekalian langsung ya kan. Tapi kok mau ngawinkan orang kau sendiri nggak kawin cuman, tapi nggak apa-apa, niat baik itu. Kawin apa nikah? Ya. Berarti mau kawinkan sama sepupu maksudnya bukan nikah kan? Ya, salah juga jadi salah. Jadi balik lagi lo udah ke Arsenal tadi ya. Jangan poros jalan, aku lagi di Starbucks ini. Oke. Jadi terima kasih juga untuk Gudang Gunners kemarin yang mengundang kita space ya. Ya, thank you banget Gudang Gunners ya. Thank you dan respect juga kalian ternyata menonton Poros Salang. Thank you very much gitu ya. Rivalitas kita juga ada acara spesial sebentar lagi dengan salah satu Gunners kalian. Nantikan. Udah firm kok. Tidak akan kita kasih tahu sekarang, tapi kalian nantikan. He's a gunner. Salah satu gunner. Udah cukup. Kalau kadang-kadang gecor kali. Kan gecor kali. CEO aja aku bilang, CEO apa? Banyak CEO di perusahaan di Indonesia ini. Belum ada aku bilang apa-apa. Justin Laksana juga CEO, Pak. Ngerti lagi aku udah. Gitu. Justin Laksana CEO Koci, tau nggak? Line up Koci, kita jadi promosi, biar kita dipromoin sama Koci, Pak. Udah, lawan Arsenal udah selesai bagi gua. 3-2 menyenangkan, menang 3-2 gitu ya. Sebelum kau skip ke sana. Punya-punya aja sama kalian ya. Kalian yang selama ini memaki-maki spread, ya. Bilang dia kampret kayak aku, ya. 3 asisnya kemarin, Pak. Ya. 2 untuk MU, 1 untuk Arsenal. 3 asisnya, Pak. Hati-hati kalian. Udah aku bilang kan, man of the match itu Fred. Terus ada yang sebelah bilang, ya, man of the match Fred dah. Lucu banget. Sampai diposting ininya Ronaldo. Yang nonton siaran resmi pakai ini yang King of the Match. Pas satu babak pertama itu kayaknya Aubameyang deh. Lucu banget. Komendo. Gitu. Itu sih. Jadi ya terlepas dari pola permainan yang sama gitu ya dengan yang dipakai oleh gitu, cuma memang ya balik lagi passionnya mulai tumbuh lagi, passionnya mulai ada lagi gitu. Mereka mau bermain untuk batch gitu ya. Jadi ya dan seperti kita tahu usaha tidak akan mengkhianati hasil kan gitu. Dan lo akan diapresiasi oleh hal tersebut gitu. Tapi memang gue cukup kaget pada saat akhirnya Carrick kembali memakai 4-2-3-1 gitu, 4-2-3-1 terus gue oh iya ini kan
fullbacknya Arsenal ini cukup kenceng dua-duanya gitu, dan emang terbukti gitu loh. Sementara di tengah ya dengan Fred sama McTominay yang mainnya cukup penuh determinasi gitu ya, akhirnya bisa mengganggu si Thomas Partey, Smith Rowe gitu. Jadi sementara dan bagi gue yang gue kaget lah, gue jujur kaget kenapa Martinelli itu nggak main week in week out untuk Arsenal. Karena inkonsisten. Nah itu makanya kalau misalnya dia mainnya kayak gitu seminggu, gila ya. Kemarin gue sampai lihat Martinelli ini, buset nih bocah serius dia dari cadangan. Ini mah keren dia mainnya, bikin heboh banget ini dia satu pertandingan ini. Dia nge-press iya, ngejar iya, membuka peluang iya. Kalau nggak salah gol pertama juga, gol kedua tuh dari dia kan kalau nggak salah ya. Martinelli kan pembukaannya. Ya, mudanya sempat ditolak sama United pada saat mau trial kalau nggak salah. Gitu. Tapi emang dia nggak konsisten, Pet. Makanya tidak bermain week in week out gitu loh. Iya, gitu. Itu sih. Jadi dan itu menjadi audisi yang bagus bagi beberapa pemain United gitu ya. Dalot juga bagus loh mainnya kemarin. Dalot bagus kemarin ya. Gue kaget, jujur gue kaget. Ya, nah itu maksud gue. Ya mungkin keberanian itu yang diharapkan oleh supporter kali ya, bahwa udah lu cadangin dia Aaron Wan-Bissaka gitu ya, dan bener kan si Carrick berani memainkan Dalot gitu, cukup percaya, walaupun sebenarnya Dalot beberapa kali juga mainnya nggak bagus-bagus banget gitu ya, cuma kemarin ya balik lagi karena faktor audisi sih menurut gua gitu kan, karena udah tahu ada pelatih baru pasti lu akan bermain dengan penuh semangat gitu loh. Dalot mainnya oke, Dalot mainnya oke gitu. Fred Lindelof juga kemarin gue suka, udah mulai, dan Lindelof udah berapa pertandingan mulai agak stabil lah dia. Iya kan, dia bikin satu kedua kesalahan, tapi mostly dia udah stabil. Plus ya Bruno kembali menjadi Bruno gitu ya, mulai bikin gol gitu. Opening gol, baru kemarin kita nyinyirin langsung bikin gol kan. Langsung emosi kawan. Aja, iya, emosi kawan begitu nonton bola. Jangan kau puji-puji, nanti besok udah gak bikin gol lagi. Paling ini hoki aja nih, besok udah gak bisa bikin gol lagi deh. Begitu aja kita ngomong ya. Ya. Nonton bola salah emosi kawan langsung ya kan. Bikin gol dia. Terus, nah itu juga kan akhirnya yang seperti pernah gue bilang, mungkin salah satu faktor dia agak menurun karena bisa jadi adalah kehadiran Ronaldo gitu, yang tadinya tanggung jawab penalti, tendangan bebas dia segala macam, dan setelah kemarin gagal lawan Villa, penalti kemarin langsung Ronaldo yang ngambil gitu. Iya kan gitu. Sementara itu kan harusnya emang ya kita tahu siapa Algojo penalti MU berapa 2 musim terakhir kan gitu. Jadi ya menurut gue itu sedikit mengganggu lah pasti gitu loh. Adalah gitu. Jadi ya sekarang kita menatap sebuah era baru under Rangnick yang akan dimulai besok lawan Palace-nya Patrice Vieira, yang menurut gue juga gak jelek-jelek amat mainnya. Mereka seri lawan Arsenal 2-2 kalau gue nggak salah ingat kemarin, main di Highbury kalau gue nggak salah ya, main di Emirates tuh seri 2-2 kalau nggak salah Palace gitu. Jadi nggak bisa disepelekan lah Inggris, apalagi Conor Gallagher itu mainnya cukup bagus sampai saat ini gitu ya. Jadi menurut gue besok akan menjadi pembukaan yang sempurna lah buat Rangnick kalau dia bisa bawa United menang gitu ya, untuk menaikkan moral pemain. Janus juga nih pesan ini sama mantan legendanya dia. Ya Vieira kan, iya. Om Petri, tolonglah ya, balaskan dulu dendam kami kemarin katanya kan. Betul. Kayak bisa jadi kan. Dengan semangat kan, bilang. Apalagi aku suruh kata salah. Suruh atau dia, oke, kau tengok. Kau tengok besok. Langsung banyak gitu kalau kepo kata ya, nanti kena. Kugo yang kau nanti ya Lindelof gitu katanya gitu. Kugo yang kau nanti ya Harry gitu katanya. Kalau Lindelof dibilangnya kayak gitu masih bisa, tapi mana berani dia bilang kayak gitu sama Lord Lingard. Kugo yang kau nanti Lingard ya, dijawab Lingard lah. Salah kolek. Aku pegang kartu as kau, tahu aku siapa yang kugo yang sebenarnya. Nah, jelas sudah kan. Mau kugo nanti gitu. Ya. Tapi kan main terakhir Palace lawan United itu pada saat dia ditempel sama Wan-Bissaka nggak gerak itu dia. Dia terakhir kali kita ketemu Crystal Palace Zaha lagi cedera. Jadi yang sebelumnya tuh ada kok yang dia main. Ada. Ditempel sama Aaron Wan-Bissaka. Ini apa? Agak-agak mati kutu dia gitu. Dan
Dari United belum ada kejelasan juga ya si Varane main apa enggak. Belum ada informasi sama sekali. Ya. Dan main terakhir di Old Trafford itu 2 September 2020 kita kalah tuh 3-1. United kalah 3-1 waktu musim 2019 Ya, musim 2020-2021 kita kalah di Old Trafford 3-1. Zaha bikin 2 gol. 1 penalti, 1 lagi golnya menit 85 gitu kalau nggak salah. Jadi ya perlu diwaspadain benar lah ini orang gitu. Itu sih. Tapi terlepas dari itu, ya menurut gua rata-rata fans United excited lah besok ngelihat penampilan perdana United lawan Rangnick. Walaupun dia udah bilang kita nggak punya waktu latihan yang cukup. Jadi paling banyak melakukan analisa via video. Kalau nggak salah dia bilang gitu ya. Ya. Dan dia juga bilang kan bahwa apapun yang saya bawakan itu ada prosesnya, step by step proses kata dia kan. Jadi yang minta instan, gigi jari lagi lah kalian ya. Nggak ada itu namanya instan, ya. Ada proses. Kan udah aku bilang mau berak aja ada prosesnya. Kok mesti masuk kamar mandi dan buka celana, bukan ujuk-ujuk kok brod gitu. Kenapa celana dalam ya kan? Nah itu bodoh namanya. Bodoh namanya. Iya, jadi mau berak aja itu ada prosesnya. Jadi kalau kita ngomong gini, bentar lagi ada lagi grup Rangnick out katanya kan. Kalah 2 kali, Rangnick out katanya kan. Iya. Kalah 2 kali Rangnick out gitu. Jadi ya gue sangat menantikan besok lah. Semoga menjadi suatu awal yang bagus. Kalau kata Tere, awal yang indah. Kan telah ku beri segalanya. Cinta yang tiada akhir. Tere, awal yang indah. Mantap lagunya tuh. Oke, awal yang indah. Awal yang indah, Tere itu Batak itu kan, kalau nggak salah apa Pasar Ibu apa siapa gitu marga. Lupa. Yang pasti ini adalah sebuah era singkat. Karena belum tentu juga diperpanjang. Tapi kalau memang diperpanjang, gue sih yakin sama model-model Ralf Rangnick ini. Untuk saat ini ya, dalam arti dia cukup, kan mereka ini selama ini bilang Ole nggak berpengalaman, Ole lagi learning. Benar, Tere itu Pak Dede. Iya, Tere itu Pak Dede. Tapi kalau misalnya kayak Rangnick ini kan udah nggak learning on the job lagi dong. Dia kan udah seorang profesor kan. Betul. Jadi seharusnya ini dapatlah dukungan sepenuh dari semua lapisan Manchester United fan kan gitu. Seharusnya nggak ada lah yang out lagi ya kan. Kan menarik. Jadi ayolah kita dukung sama-sama ya kan. Biar naik dulu main United kita. Enakan kita nyerang fans lawan daripada kita saling menyerang kan gitu. Betul. Jadi ini harusnya adalah menjadi menarik. Ya, menarik kan komentar lu. Jadi menurut gua ini adalah suatu era di mana harusnya fans MU itu kembali bersatu, mendukung timnya. Untuk kalaupun lu banter sama tim lawan, bukan lu ngebanter sesama teman lu yang fans United. Jadi ini menjadi satu momen menurut gua gitu. Karena ya lu minta Ole out, udah Ole out gitu ya, dikasih satu pelatih yang kayak kata Patrick tadi cukup mumpuni, profesor gitu ya, guru beberapa pelatih top saat ini gitu kan. Nah, semoga itu tadi, dan jangan juga dia baru sebulan 2 bulan ntar hasil bagus tiba-tiba masuk di Januari agak flop gitu ya, terus lu marah-marah, ya janganlah gitu. Kita support aja manajer kita gitu. Karena kalian juga harus ingat jadwal Premier League di bulan Desember ini jadwal luar biasa. Kita per 3 hari ada pertandingan kalau nggak salah. Ya, jadi, per 3 hari ada pertandingan. Lalu juga harus ngerti kita baru ganti manajer, baru ganti sistem, beradaptasinya juga nggak bisa secepat itu. Jadi kalau gue sarankan buat fans MU, kalau dari Bang Fuad kan selalu bilang manage your expectation. Kalau dari gue cukup enjoy the game, nikmati aja udah. Nggak usah kita terlalu heboh, ya. Betul. Tenang, syukuri. Seri, ketawai. Ketawa aja. Kalau kalah, ketawa lagi. Iya, itu dia. Slow aja, slow. Santuy, kan gitu. Ya. By the way, Mimin bagus. Mimin yang baru ini bagus ya. Dia udah nge-push aja tuh. Ini mentor yang baru ya? Yang mentor yang cewek kan? Bukan mentor yang cowok kan? Enggak.
barunya bagus gitu loh. Gitu. Foto-foto latihan udah diposting sama dia, bagus. Latihan tegang semua. Aku tadi begitu ngelihat ada postingan Pogba, udah langsung kepecat kan, Kan udah aku bilang, kan sudah aku bilang. Sama kayak Luke Shaw, nggak ada Alex Telles, suka-sukanya kan. Begitu ada Alex Telles, semangat dia kerja kan. Iya. Nah sekarang pun Aaron Wan-Bissaka mau nggak mau harus agak berkeras karena udah ada Iya. Dalot. Impor laki selama ini sendirian, dikasih impor cewek yang kita semua lebih sayang. Kerja deh kan. Langsung tadi untuk kalau masa pegang akun lagi cabut kawan ikut transfer kan udah selesai, gampang sama enak aja tertaruh foto Pogba di situ. Gila apa? Ini bukan channel Pogba ini. Kacau kalian. Gitu. Jadi kemarin kau bilang Ramot mau kau jadikan minpor baru. Gimana ya? Nggak, kan ada 3 kita. Yang satu lagi kan Mang Ujang. Mang Ujang ya. Ya, Mang Ujang aja yang santun. Suka aku kalau Mang Ujang santun memang. Bagus, ya. Nggak pernah ada yang nge-tweet Pogba segala macam. Bagus. Kalau Ramot nggak usah. Ribut aja itu nanti muncul. Iya, nanti semua diajak berantem sama dia. Tahu tuh. Tiba-tiba nanti bahas kok udah ngajak ribut tiba-tiba bahas Korea kan gitu. Iya, bahas Korea gitu loh. Jadi baik lagi besok lawan Palace. Foto-foto latihan udah keluar, kelihatan tegang gitu ya. Mungkin agak-agak kaget kali ya dengan pendekatan Mr. Anyik gitu ya. Semoga lah besok hasilnya tuh bisa bagus dan menarik melihat starting 11 besok nih. Nunggu itu yang juga satu hal menarik berdua gitu loh. Apakah dia akan pola seperti apa yang akan dia mainkan besok? Ya, itu benar-benar ya, itu yang benar-benar gue tunggu. Yes, ini kita bakal ngelihat 4-2-2-2 atau 4-2-3-1 tetap dipertahankan atau adakah formasi-formasi yang lain yang akan dikeluarkan? Kalau 4-2-2-2 akan menjadi pertanyaan lagi nih, karena dia udah memuji Ronaldo kemarin dan Ronaldo juga diganti kan? Ya. Diberi waktu untuk beristirahat duluan kan kasarnya begitu gitu. Jadi memang Ronaldo dan Sancho mungkin gitu ya. Mungkin pola seperti waktu lawan Chelsea gitu ya. Ronaldo, Sancho, Fred. Nah, tapi ya balik lagi, McTominay apa Matic nih? Van de Beek atau Matic nih? Nah, kurasa nanti yang akan diturunkan itu adalah Matic sama Fred. Matic sama Fred. Ya. Karena McTominay kemarin, aku yakin kalau Ratliff pun kemarin udah stres dari lihat itu. Pastinya ke samping, terus kalau nggak ke samping ke belakang. Ya. Sekalinya ke depan. Tapi mungkin bisa jadi akan menjadi satu kesempatan. Ya, atau bisa jadi mungkin akan jadi satu kesempatan baru. Mungkin udah nih coba deh lu main dengan gue mau mainnya begini ya, bisa nggak lu? Misalnya, oke, gue sanggup. Kan pemain rata-rata gitu kalau kita ngobrol sama pelatih kan. Besok kalau kita si Ano. Yang pasti udah tersemen namanya itu Bapak Fred lah ya. Itu dah. Fred itu pinter, Pak. Dia audisinya 3 pertandingan sebelum ini. Udah 3 pertandingan dia beraudisi. Jadi bagus. Tengok, aku nggak cuma gara-gara besok kau udah latih loh. Aku udah 3 pertandingan nih, Pak. Konsisten nih aku main kayak gini ya, gitu. Kau tahu walaupun Palis yang main dari Van de Beek sama McTominay. Walaupun aku nggak pandai ngechip bola ya. Walaupun nggak pandai ngechip bola. Jadi kau sudah di depan, tapi di belakang kejar itu. Siapa pun kau tengok, bekku aja kau hajar. Bodoh. Itu sih ini yang menarik itu. Sorry. Kalau kalian nyalahin Fred atas jatuhnya De Gea, sebenarnya kalian yang bodoh. Ya. Karena itu De Gea yang nakal, ngambil resiko, gambling banget itu De Gea. Karena ini bukan saja rahasia kecil. Kita itu kalau di sepak bola, karena kita tahu kiper itu adalah satu pemain yang sangat dilindungi. Tidak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Jadi kalau misalnya kita nanti 1-0 nih, biasanya yang kutitipkan pesan ke back atau ke pemain sayap, kusuruh dan lari ke ngomong ke kiper. Ada kesempatan. Gampang jatuh kau. Ya itu. Jatuh kau. Nah kemarin De Gea itu pengen slow down the tempo kan? Ya. Terasa di kakinya. Ada yang nekel lagi nih. Memang ada. Kena nih kaki. Jatuh dia langsung. Lupa yang nekel Fred. Salahnya, kesialnya dia di situ. Itu waktu bilang gambling kan. Sialnya, hakim garis yang lihat. Kan gitu. Karena kalau hakim garis lihat, dia harus langsung angkat benderanya menyatakan bahwa ada insiden. Pelanggaran. Ya, ada insiden. Karena dia nggak lihat, wasit pun lagi di belakang tutup kan. Tiba-tiba nendang. Ada yang nendang. Begitu nendang, ada yang ngeblok. Dia perhatiannya nggak lagi ke kiper, tapi pada kejadian itu.
Betul. Makanya begitu gol, baru udah serah di perutnya, baru dilihatnya. Makanya kan diakui oleh habis pertandingan kan dibilang tuh yang di Sky Sport ditanya kepada pihak wasit yang ada di VAR, kenapa itu disahkan? Karena memang udah nggak ada you cannot nggak bisa kalau nggak sahkan. Karena wasit Atkinson sudah meniup fluid. Betul. Karena dia sudah meniup fluid, maka semua yang terjadi itu sudah dianggap sah. Ya, karena dia berarti tidak menganggap udah legitimate. Insiden. Udah legitimate. Jadi ya disitulah kesalahannya. Jadi kalau kalian bilang itu kesalahannya Fred mana tahu apa-apa. Ngelihat pun dia enggak mundur aja dia itu. Jaga. Nanti kalau nggak dimain markingnya lawannya kebobolan dari marah Glenn. Serba salah. Rais salah si Fred ini. Iya. De Gea karena lagi main cakep nggak mau kalian salahin. Itulah kalian ya nakal kalian nih. Gitu. Jadi ya gue sangat excited menunggu formasi line up seperti apa yang akan keluar besok gitu. Ya, betul. Feeling gue sih 4-2-2 kayak lawan Chelsea ya. Feeling gue 4-2-2 lawan Chelsea dengan Ronaldo dan Sancho karena Sancho lagi bagus. Cuma kemarin lawan Arsenal Sancho nggak bagus-bagus banget lagi agak. Ya memang masih belum konsisten ya. Ini oke lah kemarin. Ya maksudnya not bad. Ya nggak jelek. Cuma maksud gua tidak seimpresif dua pertandingan sebelumnya. Nggak seimpresif dua pertandingan sebelumnya. Ya, betul. Ya, gitu. Dan mungkin Rashford dia akan cadangin karena kayaknya ini orang mungkin. Ya, Rashford kemarin hilang ya. Ya, gitu. Kayaknya udah boleh lah kalau emang dia mau mundur jadi main bola jadi politisi nggak apa-apa jadi gubernur. Jangan awak masih muda kali, Wak. Oh ya, jangan. Okay. Investasi kita itu. Ya. Itu ya kalau gue sih kepengennya Van de Beek ya gantiin Matic gitu ya. 4-2-2-2. Ya backnya mau nggak mau akan Harry Maguire lagi sepertinya sama Lindelof gitu dengan. Nah yang menarik back kanan. Harry Maguire tuh nggak apa-apa asal kok memang betul-betul bisa fokus dan tanggung jawab. Itu aja sih sama. Ya itu aja. Aku tuh nggak ada masalah siapapun kiper backnya. Yang penting kalau ya kayak kata kuncinya 100% lu main buat. Iya, itu kata kuncinya. Kayak kemarin tuh Arsenal. Kemarin tuh ya jujur aja kata. Kalaupun kemarin kita tuh sampai kalah atau cuma seri, aku udah puas. Kenapa? Karena pertandingannya seru. Ingat nggak di spesial aku bilang kan ya, coach juga bilang sama kan. Yang penting jangan membosankan, jangan kalian mainnya. Iya itu kan gue bilang, jangan. Gue mau ada insiden gitu. Insiden terjadi ya kan, Fred. Kurang insiden apa? Udah gitu kan dari orang di kota penalti. Ada penalti. Nggak penalti, terus di sananya kena penalti. Banyak insiden. Iya, senang. Berantem pun ada, ya kan? Tekak-tekakan, ya kan? Jadi menurut aku kemarin kalaupun seandainya berakhir dengan seri, it was a good game. Tapi kalau kemarin itu memang ya sorry ya bagi penonton yang aku tahu ada penonton setiap Salah juga fans Arsenal. Ya sorry, tapi kenyataannya Manchester United deserve that win karena they really wanted more. Kelihatan banget lah mereka itu benar-benar niat banget semuanya. Karena kalau itu yang lu harapkan dari pertandingan sepak bola, kencang, ada insiden, ada emosi, golnya banyak. Ya, gitu ya, betul, itu yang gue harapkan dari nonton sepak bola gitu. Kemarin semua ada itu semua ada satu paket gitu. Iya, jadi ya sama gue juga cukup senang lah gitu walaupun memang belum sekenceng yang sebelumnya kayak di 90-an pertengahan 2000 awal gitu, tapi bagi gue udah cukup oke lah gitu karena itu yang gue mau dari Arsenal lawan United gitu walaupun tidak rival seperti United Liverpool, United Chelsea atau United Leeds, tapi United Arsenal juga punya kelas tersendiri gitu. Lu nggak bisa write off pertandingan itu gitu. Lu nggak bisa write off pertandingan antara United dan Arsenal. Itu klasik lah istilahnya ya. Iya, klasik. Iya, klasik match gitu loh itu sih. Itu sih. Jadi udah kita tunggu aja lah sampai besok jam 8 malam line up keluar. Cukup ya. Jam 8 kan keluar. Ya, Minggu jam 9. Minggu kan? Besok. Ini Sabtu ya. Ya, cuma line up kan jam 8 udah keluar tuh. Nah, kita tunggu lagi sama-sama. Kalau gua sih prediksi gua begitu, 4-2-2-2 dengan yang tadi gua bilang. Nah, bek kanan mungkin Wan Bissaka akan main. Menurut gua Wan Bissaka akan main. Gitu. Kalau kita besok menang, Arsenal kalah lagi. Sama poin dong. Enggak, kita unggul 1 poin. Unggul 1 poin. Oh iya. Emang ya? Karena sekarang kan selisih 2. Arsenal 2 poin di atas. Oh iya. Gitu. Jadi Arsenal itu besok handphone mahal-mahal kalau mau ngeliat. Jadi nggak perlu handphone mahal-mahal kalau mau lihat klasemen table lagi nanti. Nggak usah. Kayak Koci gitu.
Arsenal itu 2-3. Arsenal tuh besok ketemu siapa ya? Gue lupa. Everton. Ya, Arsenal ketemu Everton dan dia main hari Selasa dini hari. Selasa, ya. Itu Arsenal Mimin itu bilang. main Selasa dini hari. Gila ya Mimin kita yang cewek. Apa? Sigap dia lah. Langsung informasi Bagus. Beda kali sama Mimin kita yang lama. Gitu. Udah itu aja lah, nggak usah panjang-panjang, Pet. Malam Yalah. Minggu. Aku mau nonton bola. Aku tadi lagi nonton Chelsea sama West Ham Chelsea. Terus harus take pula kita, tapi udahlah demi penonton Power Salah kan gitu. Iya. Mau nggak mau. Awak kan gitu. aja lagi ngopi-ngopi santai berdua sama si adek juga terpaksa posnya dulu. Ya. Adek dari Hong Kong. Mantan adek. Mantan adek dodol katanya. Mantan adek juga bukan. Lu apa-apa kalau udah pegangan tangan lu sebut pacar. Mantan adek say hi dulu dong. Hai Budina. Bagi yang masih tertarik untuk membeli BH saya 35 juta, masih bisa ya. Saya butuh hadiah Natal saya. Gitu. Ya udah. Oke. Oke. Thank you. Gue Patrick. Sekali lagi untuk para kawan kita di Semeru. Saudara kita yang tinggal di Semeru gitu ya. Terus tadi ada yang nge-tweet di gua, dia warga Lumajang. Namanya Indra Ago. Saya warga Lumajang, mohon doanya bagi semua warga yang terkena dampak bencana letusan Gunung Semeru. Amin. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan selamat. Amin. Gitu. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan selamat dan keadaan tidak semakin memburuk. Gitu. Stay strong, brother and sister. Bu Fuad. Karena at the end of the day, we are all a big family under Poros Salam. Yes, at the end of the day. Kalau bola nyebutin at the end of the day kan? Oke. Gitu, and have a good weekend ahead of you people. Stay safe, enjoy your life, and have a good sex. Go Fuad. Go Patrick, and this has been Poros Salam. Thank you. Bye. Mwah.